Oh gitu, ya. Kayak tadi bilang tadi, simpang kiri. Artinya semangat Pak bertanya. Ini balik ke simpang kiri. Iya. Kalau gitu tulisannya dari sini ya. Depan rumah. Ya kan. Banyak di jalan nasional. Dari Bogor ya. Apa? Hadis PU depan rumahnya apa? Enggak, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Pak, nama saya Kustadi Swendang. Jadi untuk wilayah perencanaan kami ini juga sama dengan kelompok sebelumnya, itu di Metulang juga Pak. Jadi ini mungkin ada beberapa pertanyaan mengenai untuk perkotaan di Metulang itu sendiri, apakah mungkin hanya untuk area perkotaan Metulang yang disebutkan di RT RW Aceh Barat ini Pak, apakah cuma di Metulangnya aja Pak, atau mungkin bisa meluas ke beberapa kampung yang ada di Metulang? Yang pertama. Itu untuk kedua, di RT RW kan juga ada disebutkan mengenai rencana pembangunan terminal yang ada di Metulang. Kebetulan kemarin juga udah tanya ke pihak kecamatan, tapi dari pihak kecamatan ini belum tahu Pak kalau ada rencana pembangunan terminal itu sendiri. Terus juga mengenai irigasi, karena kemarin juga tanya ada di Metulang itu sendiri kan, dan beberapa kampung yang ada di situ juga, untuk pertanian dan perkebunan itu menjadi salah satu sektor utama juga Pak. Nah tapi kalau untuk irigasi itu sendiri belum tersebar merata Pak. Salah satu itu di Tuibuya, orang ini masih mengandalkan sistem tada hujan. Satu lagi Pak, mengenai pengembangan rute trayek angkutan pedesaan yang disebut di RT RW, mungkin untuk jenis modanya itu apa saja Pak, dan apakah sudah ada? Terima kasih Pak. Betulan. Jadi yang kita perencanaan kita kan bukan plot sesuatu itu yang sudah ada. Jadi untuk masalah delineasi kita ini kan memperkirakan. Bisa jadi misalnya di sport misalnya. Kemudian di sini sudah ada penambahan, ada yang jualan. Di sini ada nambah jualan. Bisa saja delineasinya diperluas. Tidak mesti hanya Metulang. Sepanjang kita memenuhi kriteria yang di permen 11 tadi, masalah atas dan sebagainya. Kalau masalah angkutan umum, terminal itu memang sekarang kita juga ini ya, perkembangan moda transportasi itu juga sudah mengarah ke privat ya. Jadi dengan ada Gojek itu juga mengarah ke privat. Jadi angkutan umum itu jadi mulai berjalan menurut saya di kawasan kita. Karena pertama begini, kita dulu ada Damri ya. Kurang lebih Pak. Ini juga sekarang masih ada sesekali. Kemudian ada L300 itu yang walaupun tidak resmi ya, pengangkutan di sana. Ketika kita akan membangun terminal itu butuh biaya yang lumayan juga ya. Butuh biaya yang lumayan, butuh tempat yang strategis, dan kalau jauh dari kawasan perkotaannya, tidak hemat. Kalau misalnya di kawasan perkotaannya harga tanahnya mahal. Nah, jadi itu pengadaan terminalnya itu mungkin tinggi biayanya, high cost. Jadi kalau dibandingkan dengan yang di apa ya, yang sekarang berjalan itu angkutan umumnya juga tidak rutin karena sekarang perkembangan transportasi itu dipengaruhi sama yang pertama perkembangan ke apa ya, transportasi privat seperti saya bilang tadi. Yang kedua dipengaruhi oleh kredit. Jadi kita nggak kepikiran kan kredit gitu. Sekarang kita mau beli sepeda motor 500.000 bisa bawa pulang. Nah, itu menghancurkan transportasi umum. Kebijakan di pusat
kebijakan keuangan kadang-kadang mempengaruhi kepada transportasi itu sendiri. Jadi ini kan hal yang enggak hubungannya gitu loh, jauh kan, tapi ternyata berhubungan. Makanya sekarang di Aceh Barat ini rata-rata masyarakat itu punya sepeda motor, punya sepeda motor. Bahkan dulu ada, ya kalau di Aceh ini labi-labi ya namanya ya. Labi-labi itu dari sini ke Naga. Tapi sekarang ini udah mati, nggak ada lagi. Jadi artinya transportasi umum yang memang dulunya tidak terlalu berkembang sekarang mati. Karena gara-gara kredit tadi. Ya. Sekarang 500.000 DP bawa pulang ke Teraan, bayar itu sudah selesai. Jadi mungkin kalau untuk namanya kita perencanaan, namanya perencanaan itu kan angan-angan ini mau buat terminal oke, gitu. Dan harus kita sediakan, atau mungkin kita turunkan sebagai halte atau terminal yang kecil-kecilan saja, gitu. Jadi saya rasa itu sajalah. Tapi kalau misalnya kita tidak sediakan sama sekali juga, mana tahu nanti ada program pemerintah ubah lagi ya kan, transportasi umum lain gitu. Jadi kalau saya rasa kita buat di perencanaannya tetap oleh terminal, tapi cobalah untuk sedikit real. Maksud saya posisi terminal itu jangan jauh dari kotanya, karena banyak sekarang terminal yang tidak berfungsi. Banyak sekarang pasar yang tidak berfungsi. Karena apa? Karena ketika dibangun, memanfaatkan di mana tanah yang ada. Jadi akhirnya ini nggak berjalan, dua-duanya nggak berjalan. Terminalnya kejauhan dari transportasi umum, dan juga pasarnya kejauhan dari pusat pasar. Jadi disuruh pindahin pasarnya ke sana. Pasar itu berkembangnya, contohlah yang betulan itu tadi, berkembangnya kan dari kecil besar. Itu ada kejadian tsunami, orang lewat sini semua, nambah lagi besar sampai seperti sekarang. Awalnya dulu cuma beberapa kedai kecil aja itu di sini. Yang dibangun puskesmas itu yang besar di sana itu, nambah lagi sedikit. Itu dia. Jadi hal-hal lain itu kadang-kadang mempengaruhi. Tapi ketika ini enggak lagi, dibilang menurun, enggak juga. Tapi berkembangnya itu enggak seperti dulu. Dulu mungkin kalau kita lihat scrollnya itu cepat ya. Kalau sekarang tambahan sedikit. Tapi namanya kita delineasi kawasan kan, oh ini kayaknya dalam sekian tahun ini bisa nyampe di sini nih. Ngelihat dari pas peta itu kan, atau kita survei di lapangan, oh ini ada apa gede atau ruku, jadi pasti akan ke arah situ. Karena sifat perencanaan ini kan 20 tahun, 20 tahun ke depan. Jadi saya rasa seperti itu aja. Kalau terminal tadi bisa masukkan juga ke rencana program, dan terminalnya bisa dimasukkan untuk skala kecil. Tadi di selanjutnya. Salam.